Menurut saya ini adalah salah satu sepatu basket yang paling aman saat ini. Sepatu Giannis sekarang udah nggak ada zoomnya, jadi ini namanya Nike Freak 7. Nah, kayak gimana tuh rasanya dan performa sepatu ini? Saksikan videonya sampai selesai. Nah, kayak biasa kita bahas dari boxnya dulu. Kalau kita bandingkan dengan seri sebelumnya, ini jauh lebih berwarna, lebih menarik, dan ada tulisan Freak 7 di sini. Ini tentu logonya ya di depan, lalu di bawah ada logo Nike. Kita buka, di sini ada 34, lalu polos ya papernya, dan ini boxnya tebal. Oke, lanjut ke sepatunya. Nah, sepatunya tuh kalau lihat dari samping mirip sama Freak 6 dan Freak 2 ya. Ada logo yang kayak gini, tapi dia punya midsole yang tebal banget. Terus di sininya agak mirip KD, dan menurut saya ini Freak yang simple banget, tapi kayak lebih dewasa dan lebih menarik. Pilihan warna pertamanya juga menurut saya keren banget ya. Jadi pantas saja kami berikan nilai 9 dari 10. Nah, sekarang ngomongin traksi. Traksinya tuh berdecit banget. Terus saya nggak saranin sih sepatu ini untuk digunakan outdoor. Tapi kalau yang udah XDR misalnya warnanya juga nggak terang kayak gini, biasanya masih oke lah ya. Terus dia kalau misalnya pakai di outdoor nih, sela-selanya kecil kayak gini, tentu kalau ada kerikil akan susah dibersihkan. Dan kalau misalnya pakai di outdoor, ini juga kayaknya gampang terkikis karena dia polanya tipis-tipis kayak gini. Kompleks ya, bisa lihat polanya kayak ke segala arah gitu. Saya suka sih ini, cuma ini untuk lari-larian kayaknya agak kurang oke ya. Lebih mendingan yang jamoran ataupun sepatu Kobe Bryant untuk Anda yang suka speed. Ini agak tertahan gitu. Jadi ini bukan sepatu yang saya suka karena saya sukanya berlari ketimbang karakter sepatu yang seperti ini. Nilainya di 8 dari 10. Nah, ini nih yang spesial banget karena biasanya Nike Zoom Freak atau dia selalu menggunakan teknologi Zoom Air supaya memfasilitasi atau mempermudah gaya main Giannis yang eksplosif, yang lompat-lompat. Tapi sekarang udah nggak ada, polos aja. Cuman ini ada teknologi terbaru yaitu Coastline 3.0. Mirip sepatunya Luka Doncic, tapi di seri ini tuh tebal banget. Terus dia punya impact protection yang bagus. Cocok nih dipakai para big man. Terus misalnya orang yang lututnya sudah tidak sehat, pakai sepatu ini enak, empuk sejak awal penggunaan. Nah, kalau sektor ini saya suka nih. Walaupun kalau Anda suka sepatu yang menempel dengan lapangan, ini bukanlah sepatu yang cocok untuk Anda. Jadi lebih ke tebel gitu ya. Dan mementingkan impact protection. Saya suka nilainya 8,5 dari 10. Nah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, karakternya mirip sepatu Kevin Durant, tapi lebih nyaman. Saya saranin pilih true to size, sementara yang kaki lebar banget, langsung aja pilih upsize, karena takutnya di sini terasa sempit. Mari membahas bahan atasnya. Jadi sepatu ini tuh kalau dilihat desainnya mirip sama Freak 6, Freak 4 juga masih mirip dan juga logo-logo kayak Freak 2 gitu ya. Nah,
Di bagian depan itu ada fuse material, lalu di sini ada mesh yang sudah dipanaskan seperti ini. Lanjut ke bagian samping, ini terasa premium karena tekstilnya kayak gini. Ada gradasi dan logo Swatch-nya bagus. Terus di bagian belakang ini juga masih tekstil. Dan kita lihat ke bagian dalam ya langsung. Dari bagian belakang ini tuh udah terasa tebal banget. Jadi Anda bisa ngelihat kalau padding-paddingnya ini wah mewah banget deh. Dan kayaknya umur pakainya panjang nih walaupun sering Anda gunakan. Buat para big man ataupun Anda yang sudah cedera ankle, tinggal masukin kaki ke dalam sepatu, ini aman banget bisa terjaga. Kemudian lidahnya seperti ini, di bagian dalamnya polos, terus ada logonya di sini dan ada teksturnya seperti ini. Lanjut ke bagian insole, coraknya seperti ini, dan lanjut yang kayak tadi bantalan, ini insole-nya juga tebal, jadi full tebal nih sepatu. Kemudian di bagian depan banyak ventilasi, jadi kalau disemprot dengan udara ataupun Anda yang suka main di cuaca panas, di bagian sini masih ada angin-anginnya. Cuma di bagian luar ataupun dalam tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir kita bahas talinya standar banget. Tapi untuk ukuran Nike dengan harga 1,7 jutaan, memang ini sudah yang terbaik. Tapi ya dengan harga 1,7 dan ini sepatunya Giannis, jadi sangat berpotensi nantinya harga bakal turun karena tidak banyak yang beli. Pertahanin warna-warna unik kayak gini supaya masih banyak peminatnya. Salah satu kelemahan bahan atas adalah kalau Anda tarik talinya dengan kencang, seiring penggunaan nih kayaknya gampang copot nih. Karena tali-tali ini tipis banget terus cuma dilem nih kayak gini. Nilainya 7,8 dari 10. Yang terakhir kita bahas kuncian. Sepatu ini memang butuh waktu break in, terutama di bagian sini nih agak kaku. Buat yang kakinya lebar tentu butuh waktu beberapa kali penggunaan dulu baru sepatu ini nyaman. Tapi menurut saya ini adalah salah satu sepatu basket yang paling aman saat ini. Mungkin yang terbaik yang Nike miliki. Karena kalau kaki udah masuk ke dalam sini, terus tali diikat dengan kencang, rasanya susah banget goyang-goyang kayak gini nih. Terus di bagian tengah juga dia stabil banget. Ini paling stabil di antara Freak yang lain. Saya jamin karena saya udah coba ya. Terus di bagian depan juga tidak mudah tergelincir. Tidak seperti Freak 4 yang sangat tipis, ini masih dilapisi seperti ini kayak KD 16. Secara keseluruhan kuncian bagus, impact protection juga bagus. Saya beri nilai 9,3 dari 10. Oke, jadi kesimpulannya Freak 7 ini mungkin sepatu Nike terbaik saat ini. Saya suka kunciannya, terus dia punya cushion yang empuk banget. Memang rasa lompat-lompat kayak Zoom unit itu memang hilang ya. Jadi ini lebih ke meredam. Buat Anda seorang big man, Freak ini bisa menjadi pilihan selain LeBron tentunya. Dan saya suka sih warnanya. Semoga ada warna-warna menarik lainnya dan semoga saja harganya sudah cepat di bawah retail. Oke, dengan demikian nilai sepatu ini adalah 8,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.